Ya, halo semuanya, kembali lagi di channel aku dan di video kali ini agak berbeda karena hari ini aku akan membawa materi tentang gerak harmonik sederhana atau disingkat sebagai GHS. Ini adalah pelajaran fisika kelas 10 semester 2, ini bab terakhir ya kalau nggak salah. Nah, jadi aku akan bahas dan sedetail-detailnya dan semoga teman-teman bisa mengerti dan paham tentang materi ini. Dan jangan lupa like terlebih dahulu, subscribe bagi yang belum, dan kita langsung lanjut aja ke gerak harmonik sederhana. Apa itu gerak harmonik sederhana? Jadi, GHS ini adalah gerak bolak-balik. Benda melalui suatu titik keseimbangan, ya, kebayang ya, dan getaran benda tiap sekon selalu konstan. Ya, ini adalah pengertian lanjutnya. Sebenarnya sampai melalui suatu titik keseimbangan itu udah termasuk pengertian dari gerak harmonik. Kalau mau diperpanjang silakan. Ya, ini adalah syarat GHS. Ya, yang pertama dia geraknya periodik atau bolak-balik. Yang kedua, dia selalu melewati posisi seimbang. Yang ketiga, percepatan atau gaya ini harus sebanding dengan posisi atau simpangan. Jadi amplitudenya emang harus kecil gitu ya. Nah, yang keempat, ini arah percepatan atau gaya selalu mengarah ke titik seimbang. Oke? Ya, jadi syarat-syaratnya ini saling berhubungan ya. Dan di video lain kemungkinan aku akan bahas kenapa GHS amplitudenya harus kecil, gitu ya. Itu di video lain aja. Soalnya ini pemahaman tingkat lanjut sih. Ini aku kan ngajarin dasar-dasarnya aja. Yang pertama jenis dulu ya. Yang pertama itu ada jenis GHS yaitu linear atau lurus. Ya, contohnya ini ada penghisap silinder dalam gas, kemudian ada gerak osilasi air raksa, kemudian ada air dalam pipa U, ini adalah wujud pipa U buat yang lupa. Nah, kemudian yang terakhir ada gerak pegas yang ini akan menjadi pokok materi, salah satu pokok materi. Ada horizontal, ada vertikal. Nah, sekarang yang kedua ada angular. Nah, angular itu contohnya ada gerak bandul dan osilasi ayunan torsi. Torsi ini kelas 11, jadi aku nggak gambar dulu. Aku gambar yang bandul dulu ya. Seperti ini SMP udah pernah belajar pasti. Nah, lanjut ke contoh GHS dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada shock breaker pada kendaraan, kemudian ada ayunan ya, konsep bandul ini. Kemudian ada pegas pada spring bed. Pegas ini yang membuat spring bed ini nggak berubah-ubah bentuknya, jadi dia tetap kokoh seperti spring bed gitu ya. Kemudian ada getaran senar pada alat musik ya. Getaran semakin besar maka suara akan semakin besar. Kemudian ada proses pendengaran pada telinga, itu kan ada getaran, ya kan? Kemudian yang terakhir ya, contoh terakhir di ini mesin pabrik yang menggunakan pegas. Ya aku nggak perlu sebutin ya. Intinya mesin yang menggunakan pegas gitu ya. Oke, itu contoh-contoh versi aku dan kemudian aku akan lanjut ke besaran fisika pada bandul dulu. Ini udah pernah belajar di SMP, cuma aku akan mengulang lagi supaya teman-teman ingat. Aku gambar dulu bandulnya, oke? Aku akan bahas getaran atau gelombang dulu deh. Ya, aku kasih posisi A, B, dan J. Nah, udah. Sekarang lihat pada bandul. Satu getaran atau gelombang ini sama dengan, lihat ya, A sampai B sampai C sampai B sampai A. Itu satu getaran. Jadi dari A ke B itu adalah seperempat, kemudian B ke C itu seperempat. Itu artinya A ke C itu seperempat tambah seperempat ya, jadi seperdua, setengah. Berarti kalau A ke B ke C terus ke B itu 3/4 ya, seperempat dikali 3. Nah, sekarang kalau A ke B ke C habis itu ke A lagi, itu namanya satu getaran atau satu gelombang sebutnya ya, gitu. Itu hanya mengulang materi materi SMP yang ya lumayan mudah lah. Nah, sekarang aku mau bilang bahwa kalau misalnya ada di posisi B, kemudian kita tarik ke A, itu namanya amplitudo alias jarak yang ditarik yang akan menjadi jarak maksimal dalam getaran gerak harmonik si bandul tersebut. Jadi amplitudo ini adalah jarak yang ditarik sekaligus jarak maksimal yang bisa dicapai oleh bandul, gitu ya. Nah, kemudian ada yang pertama ya, besaran fisika pada bandul yaitu periode dengan simbol T besar.
Nah, ini adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Jadi udah jelas nih ya. Oh ya, satuannya sekon, dan rumusnya di sini aku mau kasih 2 ya. T sama dengan T per N ya, waktu per getaran, karena waktu per satu getaran kan yang diminta secara pengertiannya. Nah, kemudian T itu juga 1 per frekuensi. Frekuensi itu apa? Oke, habis ini kita bahas. Intinya ini pemahaman tentang periode dulu, sekarang frekuensi ya. Frekuensi ini rumusnya ada 2 juga ya, aku kasih 2. F sama dengan N per T, F sama dengan 1 per T. 1 per periode maksudnya ya. T besar, T kecil beda ya. Oke, aku lupa kasih pengertian. Frekuensi ini banyaknya getaran atau gelombang yang terjadi tiap sekon. Jadi rumusnya itu kebalikan dari periode. N per T. Getaran per sekon gitu kan. Satuannya itu hertz. Kalau misalnya nggak mau hertz, itu per sekon. Getaran per sekon. Tapi biasanya kita tulis hertz ya untuk frekuensi. Nah, itu keterangannya aku taruh di situ aja. Jadi kesimpulannya intinya ya mereka kebalikan gitu. Ini ada contoh soal supaya lebih paham. Jika periode suatu bandul adalah 1 per 2, maka frekuensinya adalah berapa? Nih kita tulis dulu periodenya 1 per 2. Nah, periode itu 1 per F. Kita disuruh cari frekuensi, ya kan? Periodenya setengah sama dengan 1 per F, gitu kan? Kita kali silang. F sama dengan 2 Hz, gitu kan? Lihat di sini, periodenya setengah, frekuensinya 2. Itu apa? Periodenya 1 per 2, frekuensinya 2 per 1, artinya tuh kebalikan gitu loh. Jadi kita mau nyelesain misalnya nomor 2 nih, frekuensi 3 per 4, periode berapa? 4 per 3, jadi tinggal dibalik gitu ya. Gampang. Jadi kita nggak perlu ribet pakai N sama T gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya, bandul bergerak bolak-balik sebanyak 5 kali, sehingga N-nya adalah 5, waktunya 2,5 sekon. Nah, periode kita hitung biasa dulu, T per N, gitu kan. Frekuensinya, kalau kalian mau cari cara panjang, ya udah N per T. Seperti itu hasilnya. Tapi kalau kalian udah ketemu periode, kalian mau cari frekuensi lebih mudah dan hemat kertas, silakan tinggal balikkan periodenya. Jadi 1/2 jadi 2. Gitu kan? Dan semoga paham dengan 3 soal ini, konsep mengenai frekuensi dan periode. Sekarang, aku akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, di sini aku akan merangkum kembali ya. T itu 1 per F, F itu 1 per periode. Ada rumus ya, rumus baru di SMA, mungkin beberapa SMP udah belajar. Tapi ini yang akan ada rumus yang udah pasti ada di SMA ya. Ini dia. Periode itu 2pi akar M per K. Frekuensinya kebalikannya, 1 per 2pi akar K per M. Nah, ini nggak cuma satu, ada lagi. 2pi per akar L panjang tali per gravitasi. Nah, frekuensinya juga kebalikannya. Gitu ya. Oke, di sini aku akan paparkan semua rumusnya. Teman-teman boleh screenshot biar bisa disalin ke catatan. Jadi intinya kalian akan mendapat rumus baru dari materi periode dan frekuensi. Itu dia. Dan aku saranin gak usah hafal dua-duanya, cukup hafal yang periode aja. Ya, kamu hafal periode, kamu bakal bisa hitung frekuensi. Kenapa? Karena rumusnya tinggal dibalik, gitu kan? Gitu-gitu aja alurnya untuk periode frekuensi. Jadi cukup ingat aja rumus dari periode yang 2pi akar M per K dan 2pi akar L per G. Oke, sekarang lanjut aja langsung ke gaya pemulih. Oke, ini adalah salah satu pembahasan yang penting dalam gerak harmonik sederhana. Jadi pegas ini adalah benda yang elastis. Artinya dia punya keseimbangan sehingga ada namanya gaya pemulih yang selalu mengarah ke titik seimbang ya. Jadi karena dia elastis, dia ada regangan, ada tekanan gitu. Kalau ditarik dia kan regang gitu kan. Kalau ditekan ya dia ketekan gitu kan. Nah, dia akan bergerak harmonik, bolak-balik, berosilasi namanya gitu ya, ke titik seimbang. Nah, ke titik seimbang ini tentunya pasti ada sesuatu yang membuat dia kembali ke titik seimbang.
Nah, itu adalah namanya gaya pemulih. Oke? Atau kita biasa sebut sebagai FP. Oke. Aku akan kenalin kalian hukum Hooke. Nah, hukum Hooke ini kita nggak usah bahas bunyinya, kita langsung itu ya, rumusnya aja. F sama dengan K dikali delta X. Ini adalah rumus hukum Hooke. Dan ini masih gaya, bukan gaya pemulih ya, belum gaya pemulih. Sekarang, yang pertama, pegas dulu ya. Aku akan bahas yang pegas dulu untuk gaya pemulih. Itu rumusnya adalah minus K dikali X. Oke? Yang kedua, untuk bandul. Bandul ini sama kah rumusnya? Enggak ya. Bandul ini kebanyakan tali kan ya. Jadi rumusnya adalah min MGS per L. Dapat dari mana tuh Kak? Oke, ini aku akan gambar dulu bandulnya ya. Supaya kebayang, karena emang harus digambar sih. 3 posisi. 2 aja cukup. Terus ada sudut theta ya. Aku kasih merah-merah. Nah, ini adalah titik keseimbangannya. Di sini aku lagi menggambarkan gaya berat dari si benda itu. Gaya berat kan tuh mg ke bawah ya arahnya. Habis itu aku proyeksiin. Kenapa? Karena dia kan mau menuju arah titik seimbang ya. Jadi artinya kita harus proyeksikan mau nggak mau. Nah, sudut tetanya ada di situ ya. Kebayang lah ya harusnya kenapa teta di situ. Oke. Nah, jadi karena yang dekat sudut di sana jadinya mg cos, yang mau ke titik seimbang itu mg sin karena jauh dari sudut gitu. Nah, sekarang kita tulis F-nya itu adalah FP ya, gaya pemulih maksudnya. Mg sin theta. Nah, Mg sin theta. Sin theta itu sebentar. Itu adalah L atau panjang tali ya. Ya, aku langsung taruh gambarnya ya. Jadi sin tetanya itu adalah S per L, depan per miring gitu ya. Ya maaf, itu aku ada salah gambar sebenarnya kan. Soalnya ini video udah di tag lama. Dan aku baru sadar pas edit, ternyata emang ada salah gambar di sini. S-nya ini harusnya arahnya mendatar, bukan menyamping ke arah titik seimbang kayak gitu ya. Nah, sekarang lihat, dia kan dari posisi seimbang yang merah, dia ditarik ya kan. Dia mau balik ke posisi itu. Nah, setelah arah ke kanan, dia ternyata posisi seimbangnya mau ke kiri gitu loh. Artinya dia berlawanan arah guys. Ya, arah geraknya ke kanan. Dia ditarik oleh gaya pemulih namanya. Jadi kita nggak boleh sebut gaya doang, gaya pemulih. Jadi gaya pemulih itu pasti berlawanan arah dan nilainya itu biasa pasti minus. Ya, karena dia yang memulihkan gitu istilahnya, menarik dia menarik dia ke titik seimbang, makanya dia minus. Pemulih ya namanya. Makanya tadi yang pegas juga min K dikali X. Sekarang pasti kalian tanya-tanya kan, kenapa itu ada delta X tapi pas pegas dia cuma X. Yang hukum Hooke dia plus, yang pegas kenapa minus juga. Ayo, sekarang aku akan bahas ya. Oke, kita lanjut ke next topic. Boom. Ini udah ada gambar 3 pegas. Sekarang aku akan hitung ya, satu-satu. Ini ada 3 pegas. Yang pertama adalah gambar ketika benda ini nggak diapa-apain. Terus yang kedua adalah benda ketika ditarik 2 meter. Maksudnya ya posisi 2 meter istilahnya dari titik seimbang. Kemudian yang ketiga 5 meter dari titik seimbang gitu ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan pertama? Sekarang aku akan hitung F kali sama dengan K kali delta X alias hukum Hooke-nya. Oke, sekarang aku mau kasih posisinya satu-satu. Ada posisi A, B, dan C gitu ya. B ke C berarti jaraknya 3 meter ya, 5 kurang 2. Nah, kemudian
Kalau udah nih, aku akan hitung delta X dari posisinya si dia. Misalnya konstantanya 2. Nah, delta X-nya 3. Jadi F-nya 6. Jadi gaya yang diperlukan dari posisi B ke posisi C itu 6 Newton. Itu gaya untuk menarik pegas. Ingat, bukan gaya pemulih. Ya, itu B ke C adalah gaya biasa gitu loh istilahnya. Sedangkan kalau untuk gaya pemulih ya sekarang, gaya pemulih itu selalu dihubungkan ke titik seimbang. Dimanapun posisi dia, pokoknya dia harus menuju titik seimbang. Itu namanya gaya pemulih. Dia kan rumusnya min K dikali X. Berarti min 2 dikali X-nya. X-nya itu ke titik seimbang itu bukan 3, tapi 5 ya kan. Itu min 2 kali 5. Jadi min 10. Itu adalah gaya pemulih menuju titik keseimbangan. Sedangkan yang di kiri tadi, dia adalah posisi B ke C. Gaya biasa. Beda gaya biasa dengan gaya pemulih. Itu ya. Kemudian selanjutnya ada susunan pegas. Ada 2 susunan pegas. Yang pertama adalah seri. Seri atau seri? Seri ya. Yang kedua ada paralel. Jadi di sini aku akan gambar dahulu. Yang seri itu kelihatan ya bedanya sama paralel. Jadi yang seri itu lurus ke bawah, yang paralel itu bersamping-sampingan gitu ya. Istilahnya bersamping-sampingan ya. Oke, aku kasih benda biar menarik. Nah, aku kasih tahu dulu ya sebelumnya. K itu adalah tetapan atau konstanta pegas. Ya. Tiap pegas itu ada K-nya, ada tetapannya istilahnya. Nah, sekarang aku akan bahas tetapannya dulu. Untuk K total dari rangkaian seri ya, pegas seri itu 1 per K total sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Ya, sama kayak rangkaian listrik paralel, tapi di sini kita lagi ngomongin pegas, jadi kebalikannya gitu loh. Seri itu 1 per K total, kalau paralel itu K per K total sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Jadi istilahnya yang seri ini saling melemahkan, yang paralel itu saling menguatkan karena dia bersamping-sampingan gitu. Sedangkan yang seri itu dia menurun gitu istilahnya. Nah, sekarang bahas tentang delta X total. Delta X total karena seri ini menurun sehingga tiap pegas punya delta X masing-masing, jadi tinggal ditambah. Tapi kalau untuk paralel kan dia bersamping-sampingan, maka X totalnya itu sama dengan delta X yang ada di pegas pertama, delta X yang ada di pegas kedua gitu ya, karena mereka bersamping-sampingan. Beda dengan seri ya, seri itu menurun. Oke. Sekarang F total. F totalnya ini untuk seri itu tiap pegas sama. Jadi F total sama dengan F1 sama dengan F2 gitu ya. Kalau untuk paralel itu juga ditambah ya. Jadi F total sama dengan F1 ditambah F2 tambah F3 tambah F4 kalau ada 4 pegas yang bersampingan gitu ya. Nah, sekarang ada contoh soal ya. Mungkin akan lebih menguatkan pemahaman kita. Jadi di sini rangkaian seri atau paralel gitu kan. Sekarang aku kasih konstantanya dulu ya. Biar lebih jelas. Jadi konstantanya aku tulis sama semua. Konstantanya ini aku jadikan konstantanya sama dengan 1 Newton per meter ya. Oke. Nah, ini adalah gabungan dari rangkaian paralel ya. Kalian bisa lihat di bagian pertama ini ada paralel 3 pegas. Yang kedua juga ada 2 pegas paralel. Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan itu ada rangkaian seri ya. Jadi rangkaian seri ini terdiri dari rangkaian paralel di dalamnya. Aku kasih bagian ya 1, 2, 3 gitu. Ini gimana cara hitungnya? Oke, jadi yang pertama nih, ini kan paralel. Kita hitung dulu yang paralel. Yang kan soalnya tinggal dijumlahin gitu istilahnya. Nah, K ditambah K tambah K gitu ya. Jadi K paralelnya itu 3. 1 tambah 1 tambah 1 gitu kan. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua yang aku lingkar itu, berarti K paralelnya itu adalah K ditambah K. Karena hanya 2 pegas. Jadi KP-nya itu 2 gitu kan. Sekarang yang ketiga, dia kan cuma 1 ya. Ya udah, nggak usah dihitung, nggak apa-apa sebenarnya. Kalau mau dihitung silakan ya, K-nya 1 gitu. Dah, sekarang kita lihat secara keseluruhan.
dia ini seri sehingga 1 per K total, gitu kan. Kita udah ketemu K1, K2, K3-nya. Ya, 3 bagian kita udah ketemu. Sekarang kita tinggal jumlahin semua, tapi dalam bentuk pecahan seperti ini. 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Jadi 1 per 3 ditambah 1 per 2 ditambah 1 gitu kan. Nah, ini tinggal samain aja penyebutnya toh. Oh ya teman-teman, kalau misalnya kalian kurang ngerti, diperbolehkan banget untuk bertanya di kolom komentar. Ini semoga dibalas. Ya, semoga dibalas. Ya, hasilnya jangan lupa dibalik. Ya. Atau kali silang boleh, balik boleh. Intinya harus K total sama dengan ya, bukan 1 per K total sama dengan. Harus K total sama dengan. Oke? Sekarang kita udah dapat konstanta total atau tetapan total dari si rangkaian pegas berikut. Nah, sekarang aku akan nyari F total dan pertambahan panjang pegas totalnya berapa. Jadi F sama delta X-nya berapa gitu kan. Oke. Jadi F-nya ini adalah mg. Ya. Jadi iya pokoknya F ini bisa K dikali delta X bisa M kali G. Jadi kadang orang tuh bikin persamaan M kali G sama dengan K dikali delta X. Biasanya kalau misalnya nggak diketahui salah satu dari itu ya, misalnya nggak diketahui K atau nggak diketahui delta X ya, kita bisa pakai M kali G. Ya, dari massa si beban itu dikali gravitasi 10 biasanya. Udah, jadi tinggal kita masukin. Kita bisa ketemu delta X-nya. Yaitu untuk mencari F total, itu untuk mencari delta X. Saling berhubungan ya istilahnya. Jadi F bisa kita pakai MG, jadi nggak harus K dikali delta X, nggak harus. Bisa pakai M kali G kalau emang mentok gitu. Nah, kemudian untuk cari delta X ya tetap pakai rumus F sama dengan K dikali delta X gitu ya. Nah, sekarang masuk ke pembahasan berikutnya yaitu simpangan. Simpangan ya, lambangnya itu Y. Y kecil ya, atau X. Jadi Y ini untuk yang vertikal, yang X ini untuk yang horizontal atau mendatar. Nah, amplitudo ini adalah jarak maksimal atau simpangan terjauh. Jadi A ini adalah Y max, ya kan? Kena nih kesimpulan yang pertama. Nah, sekarang di sini di video ini aku nggak bukti-buktiin berumus ya. Mungkin itu akan aku bahas di video lain. Jadi aku nggak bahas di sini. Nah, sekarang amplitudo tuh yang mana sih? Oke, aku bahas ulang nih. Misalnya ada gambar gelombang. Amplitudo itu yang ini. Nah, itu yang plus A, itu min A. Gitu ya. Oke. Udah jelas harusnya. Nah, sekarang aku akan kasih rumus dari simpangan yaitu A sin WT. W kali T itu biasa ditulis sebagai theta, tapi di sini aku tulis fullnya aja. Tapi biasanya ada namanya sudut fase awal. Jadi aku ganti rumus ini aja ya. Jadi A sin WT ditambah theta 0. Ini keterangannya. Boleh di-pause untuk dibaca atau ditulis di catatan. Sudut fase awal itu apa, Kak? Ya nanti aku bahas ya. Itu beda topik lagi tuh. Nanti di akhir-akhir itu aku akan bahas. Intinya aku bahas dulu rumus dari simpangan, kecepatan, percepatan, dan sebagainya. Ini untuk rumus simpangan. A sin WT plus theta 0. Tapi biasa buat PG, itu diketahuinya bisa akos kadang. Ya terserah soalnya lah. Itu udah beda lagi cara pengerjaannya. Kalau misalnya itu nanti aja kita bahas lah ya, nggak usah di sini dulu. Nanti malah tambah pusing. Intinya kita bahas yang secara general dulu aja. Nah, sekarang aku kasih contoh soal benda bergerak harmonik sederhana dengan persamaan simpangan Y sama dengan 2 dikali sin sepertiga pi kali T. Oke, ditambah theta 0 nggak ada, berarti nggak ada sudut fase ya. Nah, sekarang tentukan amplitudo, frekuensi, periode, dan simpangan. Banyak sekali, kawan. Enggak sih, ini gampang ya. Banyak-banyak tapi gampang. Ingat bahwa Y sama dengan A sin WT. Ya. Theta 0-nya 0, karena itu situ kan sepertiga pi T doang. Nggak pakai tambah berapa, enggak gitu kan. Berarti nggak ada sudut fase awal gitu.
Jadi aku tulisnya A sin WT aja gitu ya. Nah, sekarang yang diketahui di soal adalah 2 sin sepertiga pi T. Kelihatan nggak? A itu 2. Ya kan kelihatan karena posisinya sama tuh. A di bawahnya kan 2 tuh ya, berarti A-nya 2 meter. Sekarang kita mau nyari frekuensi. Ya, W omega atau W itu rumusnya adalah 2πf. Nah, omega-nya itu sepertiga pi. Tinggal kita tulis. Pi-nya bisa kita coret, bisa. Kita ketemu nih frekuensinya. Dan nih. Periode ya udah tinggal balikkan si frekuensinya itu. Jadi 1/6 jadi 6. Ya. Sekarang simpangan setelah 2 sekon. Artinya T-nya ini akan kita masukkan 2 sekon gitu ya. Nah, sekarang pi, kalau kita ngomongin sudut, pi itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi kita masukkan 180 derajat ya, bukan 22/7, jangan sampai salah. Oke. Ini cuma contoh soal ya. Untuk masalah benar salah teori dari soal ini ya, kesampingkan dulu. Intinya kalian harus ngerti dulu cara cari amplitudo, frekuensi, periode, dan sebagainya. Kita dapat simpangan ini akar 3 nih. Udah, ini untuk soal pertama. Selanjutnya adalah kecepatan, ini udah pasti lambangnya V ya, velocity. Nah, rumusnya ini adalah V sama dengan AW cos omega T ditambah theta 0. Ya, untuk Vmax, ya kecepatan maksimal, itu cosnya dianggap bernilai 1. Jadi Vmax itu sama dengan AW. Kalau tadi kan simpangan Y sama dengan A sin WT. Sinnya kita anggap 1, jadi Y max adalah A alias amplitudo. Sekarang kecepatan juga sama. Cosnya kita anggap dia bernilai 1, sehingga Vmax-nya ini adalah sisa AW gitu. Ya, intinya yang ada trigonometri, kita anggap 1 nilainya untuk mencari nilai maksimal. Oke. Nah, sekarang aku mau kasih contoh soal. Oke, ini ya bisa dibaca ya. Oke, contohnya ada persamaan 4 cos 20 pi T. Tentukan amplitudo, kecepatan sudut, frekuensi, periode, dan kecepatan setelah 1 sekon. Gimana caranya? Oke, check it out. Yang pertama aku akan hitung amplitudo, tentunya gampang. Kita tinggal ingat rumusnya, yaitu V sama dengan AW cos WT. Aku sebutnya W aja lah ya, lebih enak soalnya. Nah, ingat bahwa AW ini adalah 4 nilainya, jadi dia tidak hanya A. Jadi kita nggak bisa bilang A sama dengan 4, nggak bisa. Kita harus tahu dulu kecepatan sudutnya, itu 20 pi ya. Yang pertama. Sekarang ini baru kita bisa cari amplitudonya ya, 2 pi. Itu salah, aduh aku salah tulis, sorry. Nah, aku mau nyari amplitudo dulu nih. AW ini kan sama dengan 4, kita masukin W nya, kita tinggal pindah ruas, nanti kita dapat amplitudonya 1/5 pi. Dan oke, cukup sampai sini, nggak usah diperpanjang karena ini cuma contoh soal. Ingat, hanya supaya kalian terbayang. Jadi sekarang amplitudo udah dapat, kecepatan sudut udah dapat, sekarang kita ke frekuensi ya. Tadi omega atau W-nya ini adalah 20 pi, sehingga 2πf sama dengan 20 pi. Pi-nya dicoret, sehingga kita dapat frekuensinya 10 Hz. Cari periode, tinggal dibalik 1/10. Kita dapat. Nah, sekarang ditanya kecepatan setelah 1 sekon. Artinya T-nya 1 nih, kita akan masukkan T-nya 1 sekon gitu ya. Nah, ingat lagi ya, kalau ngomongin sudut, pi-nya ini 180 gitu. Nah, sekarang kita hitung, ini kan cos 3600, wah besar sekali. Oke. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, kalian bagi 360. Jadi kan dia 3600, kalian bagi 360. Entah dia akan berbentuk pecahan atau apa, pokoknya lihat habis ini. Ini aku kasih contoh ya. Ini kan 3600 per 360. Kalau dibagi ya genap dong hasilnya ya. Itu artinya 10 putaran full gitu. Dan dia kembali lagi ke titik 0 derajat. Artinya dia tidak pecahan, dia bulat, sehingga dia sama dengan nilainya dengan cos 0, alias nilainya adalah 1. Jadi 4 kali 1.
V-nya 4 meter per sekon gitu. Ya, kalau misalnya kalian ketemu pecahan, misalnya 1/3/2, 1/2/3, itu artinya 1 putaran full, kalian tinggal hitung 2/3-nya. Nah, sekarang ada lagi, terkadang ada soal hanya diketahui amplitudo, kecepatan sudut, dan simpangan. Gimana caranya? Jadi nggak ada waktu nih. Ya, nggak ada waktu, cuma ada amplitudo, kecepatan sudut, dan simpangan. Apa yang kita lakukan? Ya, sekarang aku tulis dulu rumus simpangan yang tadi kita bahas dan rumus kecepatan yang baru juga kita bahas. Ya, itu kan ada theta 0 ya. Aku anggap itu nggak ada theta 0 dulu ya. Jadi aku stop sampai WT dulu. Nah, sekarang V kuadrat aku kuadratin. Jadi seperti ini. Nah, sekarang lihat, ini adalah trigonometri. Jadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Kalau kita balik, artinya cos kuadrat theta ini sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat theta, gitu ya. Jadi kita akan tulis A kuadrat, Y kuadrat, cos kuadrat theta-nya kita ganti 1 min cos sin kuadrat theta, Y theta, susah banget ngomongnya. Oke. Sekarang, ingat simpangan nih, diketahuinya simpangan. Aku akan masukkan A kuadratnya ke dalam. Jadi A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat WT gitu ya. Jadi A-nya aku masukin, W-nya aku biarin. Jadi kan jadi seperti ini. A kuadrat sin kuadrat WT itu Y kuadrat. Kebayang? Oke, semoga kebayang. Sekarang aku akarin mereka. Jadi seperti ini. Kita dapat rumus kecepatan terbaru, yaitu V sama dengan W akar A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Yang sebelah kanan ini adalah asal usul rumusnya ya. Semoga paham. Nah, ini biasa kepake banget ya, rumus terbaru yang aku cari ini. Oke. Mungkin untuk kecepatan sampai sini dulu pembahasan kecepatan. Sekarang kita lanjut ke percepatan, temannya kecepatan. Simbolnya A udah pasti ya, acceleration. Nah, sekarang A ini rumusnya adalah minus AW kuadrat sin WT atau sin omega T ya, tambah theta 0 juga kadang, tapi aku stop aja dulu sampai sini ya, jadi sampai sin WT aja. Jadi tapi untuk A max, ingat trigonometri jadikan bernilai 1, sehingga percepatan maksimal alias A max-nya ini bernilai sama dengan min AW kuadrat gitu. Gampang ya. Jadi kalau misalnya mau nyari yang maksimum, ingat aja trigonometrinya jadi nilainya 1 gitu. Nah, dah. Sekarang aku mau ingetin lagi rumus dari simpangan itu A sin WT. Oke? Nah, sekarang lihat lagi nih. Aku akan mengesampingkan si W kuadrat. Jadi min A sin WT-nya aku gabungin, W kuadratnya aku biarin dia di situ. Ini aku salah tulis ya, harusnya Y. Nah, A sin WT ini Y, berarti ini bisa kita tulis sebagai min W kuadrat, omega kuadrat dikali Y. Ya, min Y kali omega kuadrat. Ya, lebih enak ditulis seperti itu. Ini adalah rumus baru dari percepatan. Kalau misalnya diketahui simpangan dan kecepatan sudut saja, biar lebih cepat istilahnya. Nah, sekarang ada rumus baru lagi, yaitu tetapan pegasnya itu sama dengan M dikali kecepatan sudut dikuadratkan, kemudian ada energi kinetik seperti biasa setengah mv kuadrat, energi potensial bukan mgh lagi untuk pegas atau gerak harmonik, tapi setengah ky kuadrat ya. Untuk energi mekaniknya setengah k amplitudo kuadrat. Kok bisa? Nanti aku bahas, tapi nggak di sini. Karena sekali lagi di sini di video ini aku hanya membahas materi secara umum, nggak menggali si rumus itu. Oke, nah sekarang EP max ya. Kalau misalnya energi potensial max, itu kan rumusnya setengah KY kuadrat. Artinya Y-nya juga max, percepatannya max ya, A-nya max. Tapi karena EP max, jadi dia nggak punya energi kinetik. Jadi V-nya ini sama dengan 0, energi kinetiknya 0. Ya, sama seperti penerapan hukum usaha dan energi.
sama kayak itu ya. Jadi kalau misalnya energi potensial max, maka energi kinetik minimum maksudnya. Sekarang kalau misalnya energi kinetik max, rumusnya ini kan setengah mv kuadrat. Berarti V-nya max, percepatannya 0, Y-nya 0, energi potensinya 0. Ini hubungan energi dengan VA dan Y, gitu ya. Istilahnya begitu. Sekarang yang ditunggu-tunggu alias sudut fase awal. Sudut fase awal ini tiap soal nggak selalu ada, tapi ada suatu kata yang membuat dia punya sudut fase awal gitu ya. Nah, sudut fase awal bisa kita ketahui kalau misalnya pada soal tersebut disebutkan seperti ini. Oke, aku akan jelaskan. Sudut fase awal ya, lambangnya theta 0 ya. Sudut awal gitu. Yang pertama untuk pegas digantung alias vertikal. Aku gambar dulu pegas vertikalnya. Ya, ini pegas vertikal ya. Atas bawah. Nah, kalau misalnya ada kata ditarik kan berarti area ke bawah. Ya kan? Theta 0-nya ini adalah 3/2 pi. Atau 3/2 kali 180 berarti 270 derajat. Itu sudut fase awalnya. Kalau misalnya ditekan, theta 0-nya ini berarti ke atas ya, setengah pi. Atau 90 derajat gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisi pegasnya ini adalah mendatar? Pegas datar alias horizontal. Kalau horizontal ini kan kalau namanya ditarik bisa ke kanan bisa ke kiri tergantung posisi pegasnya. Di sini aku gambar yang dindingnya ada di kiri dulu ya. Jadi kayak gini. Nah, kalau misalnya dia ditarik, ya sebentar. Kalau misalnya ditarik, berarti dia ke kanan dong. Berarti theta 0-nya ini adalah pi atau 90 derajat. Salah. Theta 0-nya ini 0 ke kanan. Kalau untuk ditekan berarti dia ke kiri. Nah, theta 0-nya ini adalah pi atau 180 derajat. Sekarang kalau misalnya itu untuk gambar itu ya, gambar seperti itu. Nah, pasti kita bertanya-tanya, sekarang kalau misalnya dindingnya ada di kanan, berarti kalau ditarik kan ke kiri ya. Ditarik ke kiri, ditekan ke kanan. Itu gimana caranya jadinya dong? Dibalik? Ya betul, dibalik. Tapi ada satu lingkaran yang bikin kita lebih mudah untuk menghafalnya. Nah, sekarang aku gambar lingkaran ya. Kemudian aku akan gambar semacam koordinat kartesius gitu ya di dalam lingkaran itu. Oke, aku tata rapi-rapi dulu guys. Aku bikin garisnya bertitik-titik, patah-patah biar lebih indah. Oke. Enak tau guys kayak gini. Udah jokesnya receh banget, garing banget sih ini hasilnya. Sekarang aku akan taruh sudutnya ya. Oh ya, sebelumnya aku kasih panah dulu. Atas bawah kiri kanan kayak kompas ya. Sekarang baru aku taruh sudutnya. Ke kanan 0, atas 90, 180, 270. Udah cukup. 360-nya enggak usah. Anggap balik ke 0. Nah, sekarang 0 itu tetap 0, 90 itu setengah pi ya. 180 itu pi, 270 itu 3/2 pi gitu ya. 0 ya tetap 0 ya. Nah, sekarang bayangkan pegas yang digantung ini ditarik berarti ke bawah dong. Berarti kalau secara lingkaran dia ke bawah. Itu berarti sudut fase awalnya 270 atau 3/2 pi. Ya, pas ya. Sekarang ditekan berarti dia ke atas, gitu. Nah, berarti naik ya. Berarti sudut fase awalnya setengah pi atau 90 derajat. Oke, pas ya. Sekarang kalau misalnya yang datar, dia ditarik ke kanan. Berarti arah ke kanan. Theta 0-nya 0. Sekarang kalau dia ditekan, ke kiri berarti ya. Nah, berarti 180 atau pi. Sudut theta 0-nya.
Sekarang kalau misalnya dindingnya di kanan, ya, kalau ditarik kan dia ke kiri. Ditarik ke kiri berarti sudutnya 180 atau pi. Oke. Kita tulis ya. Kalau ditarik, maka dengan posisi ini, gambar ini, maka theta nolnya adalah pi atau 180. Nah, kalau ditekan, itu kan ke kanan. Berarti theta nolnya 0, gitu ya. Paham pasti. Gampang kok ini. Oke, ingat itu hanya dipakai kalau misalnya ada pada soal tersebut disebutkan kata ditarik, ditekan. Ya, itu hanya sudut fase awal itu ada kalau misalnya diketahui di soal, atau enggak di soal itu disebutkan kata ditarik dan ditekan. Tapi ingat dia posisinya vertikal atau horizontal, itu jangan dilupakan. Nah, sekarang ini ada ringkasan rumus. Kalian boleh SS untuk dimasukkan ke catatan kalian ya, untuk Kak Galeri. Ya, sekian dulu pembahasan gerak harmonik sederhana, dan aku harap apa yang aku sampaikan itu kalian mengerti. Kalau misalnya emang kalian nggak ngerti, silakan konsultasikan di komen lah, di DM atau dimanapun. Dan ya, jangan lupa untuk teman-teman yang belum like, silakan like. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Oke. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, dan semoga ini membantu semangat terus belajarnya. Fisika itu nggak bisa dibilang mudah, tapi kalau kalian berusaha pasti itu akan menjadi mudah. Oke? Jadi sekian dulu video dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau apapun yang tidak mengenakan hati. Jadi aku cukupkan video ini sekian dulu ya, 42 menit, lumayan. Uploadnya lama nih. Oke. Udah. Kayaknya cukup sekian deh. Udah ya. Aku ngomong sekian berapa kali ya, Saga? Udah. Udah semuanya. Jangan lupa semangat terus. Have a nice day.